Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil PDP kami dengan judul Prarajang Pabrik Asam Oksalat dari Molasses dan Asam Nitrat dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. Untuk outline pembahasannya sendiri, ini terbagi menjadi 8. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Di mana asam oksalat dihidrat di Indonesia dipenuhi dengan diimpor dari luar. Kemudian kebutuhan asam oksalat ini diperkirakan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data BPS dari nilai impor asam oksalat ini semakin meningkat dari tahun per tahun. Kita lihat pada tabel dari tahun 2012 hingga 2016, rata-rata mengalami kenaikan nilai impor. Dengan hal itulah, maka didirikanlah pabrik asam oksalat ini dengan mengurangi nilai impor dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian analisis pasar. Di analisis pasar ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu tentang distribusi penggunaan asam oksalat di Indonesia. Kedua tentang pabrik penghasil asam oksalat dalam dan luar negeri. Dan yang ketiga yaitu tentang data impor, ekspor, produksi, dan konsumsi asam oksalat di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pengguna asam oksalat, di mana pengguna asam oksalat ini banyak dari daerah Jawa, yaitu ada pabrik Gondorukem, seperti yang sudah tertera pada tabel. Kemudian kita masuk ke penghasil asam oksalat. Untuk penghasil asam oksalat, kebanyakan dari luar negeri, yaitu ada dari Prancis, kemudian ada dari India, yaitu ada Indian Oxide Limited, kemudian ada dari Cina, ada Zhangzuang Pei Chemical, dan ada juga dari Jepang, yaitu Mitsubishi Gas Chemical. Kemudian analisis pasar yang selanjutnya, yaitu ada mengenai tentang data konsumsi dan data impor, di mana kita bisa lihat pada grafik data konsumsi, ini grafiknya sangat fluktuatif, kemudian di data impor, ini grafiknya cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2010 sampai 2013. Berikut merupakan perhitungan kapasitas asam oksalat, di mana M1-nya bernilai 4.952,08 ton, kemudian M2-nya 0, M4-nya 0, M5-nya bernilai 8.439,7 ton, sehingga dari data yang diperoleh, maka didapatkan M3-nya sebesar 9.939,5 ton. Maka untuk kapasitas asam oksalatnya sekitar 10.000 ton per tahunnya. Selanjutnya, kita masuk ke analisa keuntungan kotor, di mana di sini untuk biaya bahan bakunya senilai 124 miliar per tahun, untuk total penjualannya 542 miliar per tahun. Kemudian keuntungan kotornya didapatkan 417 juta per produknya. Dan didapatkan nilai margin keuntungan kotor dengan formula GPM sama dengan total penjualan dikurangi total bahan baku dibagi dengan total penjualan, sehingga didapatkan GPM-nya sebesar 77%. Maka untuk GPM-nya layak. Untuk kegunaan produk, ini digunakan berbagai macam produk, ada sebagai oxalate coating, kemudian ada sebagai metal treatment, ada anodizing, kemudian ada juga sebagai metal cleaning, kemudian ada juga sebagai wood finishing dan juga tekstil. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua ya, yaitu seleksi dan uraian proses. Nah, di sini ada jenis-jenis proses. Yang pertama adalah sintesis dari natrium formiat. Kemudian yang kedua, proses fermentasi. Ketiga, proses oksidasi dengan senyawa asam nitrat. Yang keempat, ada menggunakan peleburan alkali. Next. Nah, dari sini sudah diuraikan beberapa parameter ya. Di sini juga ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Di sini merupakan pertimbangan dalam pemilihan proses. Nah, dari hasil pertimbangannya, akhirnya didapatkan nilai yang paling besar adalah dari proses nomor 3, yaitu oksidasi menggunakan senyawa asam nitrat.
berikut merupakan blok diagram dari pabrik asam oksalat. Jadi untuk yang pertama dari molase storage akan dialirkan menuju ke reaktor hidrolisis untuk dilakukan hidrolisis. Kemudian produknya akan masuk ke dalam evaporator 1 untuk dikurangi kadar airnya. Setelah itu masuk ke mixing tank untuk bercampur dari hasil recycle. Kemudian dari mixing tank akan dimasukkan ke reaktor oksidasi, di mana di reaktor oksidasi akan ditambahkan bahan yaitu HNO3 dan juga katalis V2O5. Setelah bereaksi, dia akan masuk ke dalam rotary vacuum filter. Produknya akan masuk ke dalam rotary vacuum filter. Setelah itu akan dialirkan ke evaporator 2 untuk mengurangi kadar airnya kembali. Setelah itu bahan akan menuju ke crystallizer, di mana di crystallizer ini akan terjadi proses kristalisasi. Setelah itu akan lanjut ke sentrifuge 1 untuk pengurangan jumlah mother liquor yang terdapat dalam bahan. Selanjutnya akan diteruskan menuju ke red dissolving tank. Setelah itu ke crystallizer 2, kemudian menuju ke centrifuge 2. Setelah itu dilakukan pengering rotary dryer dan produk ditampung pada asam oksalat storage. Selanjutnya ada dasar perancangan. Di sini untuk kapasitas produksinya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 10.000 ton per tahun, dengan konsumsi asam oksalat di Indonesia ini dibutuhkan 9.939,5 ton per tahun. Dan untuk kapasitas produksi ini yang diperhatikan adalah kebutuhan asam oksalat ini semakin meningkat di Indonesia. Kemudian kurangnya industri yang memproduksi asam oksalat dan juga ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia. Untuk bahan baku pembuatan asam oksalat sendiri, ini ada molase, kemudian ada asam nitrat, ada air, dan juga ada vanadium pentoxide. Dan sebagai produknya yaitu asam oksalat nitrat. Dan ini merupakan karakteristik bahan baku utama, yaitu yang pertama ada molase, di mana molase ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada glukosa sebesar 12%, sukrosa 30%, fruktosa 13%, air 24%, dan impurities 21%. Selanjutnya, ini merupakan karakteristik dari asam nitrat atau HNO3 dengan bentuk wujudnya ini cair sedikit beruap, kemudian pH-nya ini kurang dari 1, titik didihnya 121 derajat Celcius, dan juga masih banyak karakteristik dari asam nitrat lainnya yang sudah tertera pada tabel berikut. Selanjutnya ini ada vanadium pentoxide, di mana karakteristiknya yaitu dia memiliki rumus kimia HO5 dengan densitas 3,357 gram per cm kubik, titik didihnya 1750 derajat Celcius. Kemudian yang ada air di sini dengan rumus molekul H2O, densitasnya 997 kg per meter kubik, titik didihnya 100 derajat Celcius, berat molekulnya 18,016 gram per mol. Selanjutnya ini merupakan karakteristik dari produk pada asam oksalat, yaitu berupa asam oksalat dihidrat. Dengan bentuknya dia padat, warnanya putih, titik leburnya 189 derajat Celcius, densitasnya 1,9 gram per cm kubik, dan masih banyak karakteristik lainnya yang sudah tertera pada tabel. Selanjutnya, kita lokasi pendirian pabrik, di mana lokasinya ini terdapat 3 plant, yaitu yang pertama ini ada di Serang, Banten, kemudian ada di Majalengka, dan juga yang ketiga ada di Mojokerto. Dari pemilihan 3 lokasi tersebut, maka dilakukan penilaian untuk mempertimbangkan lokasi mana yang akan dipilih. Dari penilaian yang sudah ditampilkan pada tabel,
Dipilihlah lokasi Majalengka karena memiliki poin yang tertinggi, yaitu 925. Dan berikut merupakan lokasi pendirian pabrik, yaitu berada di Majalengka, di Kecamatan Jati 7. Untuk faktor utama pemilihan, ini terdapat beberapa faktor, yaitu dilihat dari yang pertama kondisi geografis, di mana kondisi geografisnya ini pegunungan di Majalengka ini tidak aktif dan daerahnya aman dari bencana. Kemudian dari utilitasnya, di mana sumber air ini didapat dari Sungai Cimanuk, kemudian energi listriknya ini dicapai oleh PT PLN Persero di Jatiwangi dan juga PLTA Jati Gede. Untuk bahan bakunya, ini molasenya diperoleh dari PG di Jawa Barat, terutama di PG Rajawali 2, Jati 7, Majalengka. Kemudian ada dari asam nitratnya ini diperoleh dari PT Multi Nitro Tama Kimia Cikampek dan PT Dahana Subang Jawa Barat. Kemudian untuk marketingnya, produk asam oksalat akan didistribusikan terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Selain itu juga akan diekspor di berbagai negara lain melalui pelabuhan Cirebon dan Pacitan. Kemudian ada juga faktor tambahan pemilihan lokasi. Ini dilihat dari yang pertama, yaitu UMR-nya yang relatif rendah. Kemudian transportasi perairan dan darat, ini melalui pelabuhan Cirebon, melalui jalan tol Cikopo, Palimanan. Kemudian yang ketiga, ini harga tanahnya juga relatif murah, sekitar 1,5 sampai 4 juta per meter kuadratnya. Kemudian untuk SDM-nya ini sangat mendukung, yaitu dengan jumlah SDM usia produktif sekitar 905,394 jiwa. Selanjutnya kita masuk ke neraca massa dan neraca energi. Ini yang pertama kita ke proses flow diagramnya terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama dari molase storage atau tangki penyimpanan molase di larutan akan dimasukkan ke dalam reaktor hidrolisis. Fungsinya adalah untuk menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan juga fruktosa. Kemudian setelah itu produk dari reaktor hidrolisis akan dipompa menuju ke evaporator 1, di mana pada evaporator 1 nanti kadar airnya akan dikurangi. Setelah itu produk dari evaporator 1 akan lanjut ke dalam mixing tank, di mana di mixing tank ini merupakan titik pertemuan antara produk evaporator 1 dan recycle atau produk dari evaporator 3 itu tadi. Setelah itu dari mixing tank akan masuk ke dalam reaktor oksidasi, di mana di dalam reaktor oksidasi ini nanti akan ditambahkan juga bahan-bahan yaitu berupa HNO3 dari storage HNO3 dan juga V2O5 itu. Kemudian setelah bereaksi, nanti di sini sudah mulai terbentuk asam oksalat cair. Setelah itu, produk reaktor oksidasi dipompa menuju rotary drum vacuum filter, di mana di sini berfungsi untuk memisahkan padatan atau selari yang terbentuk akibat dari hasil reaksi dalam reaktor oksidasi. Setelah itu, produk dari rotary drum vacuum filter akan diteruskan menuju ke evaporator 2 yang bertujuan untuk pengurangan kadar air. Selanjutnya, bahan akan masuk ke dalam crystallizer 1, di mana di crystallizer ini akan dilakukan kristalisasi. Setelah itu, bahan akan masuk ke dalam centrifuge 1 dengan menggunakan screw conveyor, di mana pada centrifuge 1 ini fungsinya untuk mengurangi bahan atau kadar liquidnya. Nah, kadar liquid di sini berupa mother liquor yang masih bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi produk asam oksalat, sehingga di-recycle menuju ke evaporator 3. Kemudian produk utama dari centrifuge 1 akan masuk ke dalam redissolving tank, di mana redissolving tank berfungsi untuk mencuci padatan yang sudah terbentuk agar benar-benar terpisah dari mother liquor yang ada, seperti itu.
Setelah itu dilakukan proses kristalisasi kembali dan sentrifuge kembali. Kemudian produk bawah dari sentrifuge 2 juga sama. Karena masih mengandung mother liquor, mereka akan dipompa atau direcycle menuju ke evaporator 3 untuk dikurangi kadar. Setelah itu dari sentrifuge 2 akan masuk ke dalam rotary dryer untuk dilakukan pengeringan atau pemurnian seperti itu. Setelah murni, dia akan dimasukkan ke dalam asam oksalat storage. Nah, untuk di rotary dryer sendiri, dia mengeringkannya itu dengan menggunakan udara kering. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya dasar perencanaan produksi. Jadi, hari kerja per tahun yang digunakan dalam proses perhitungan kami adalah 320 hari. Kemudian, jam kerja dalam satu hari yaitu 24 jam. Kapasitas produksi per tahunnya adalah 10.000 ton per tahun, sehingga didapatkan 1.302,083 kg per jamnya. Berikut ini merupakan tabel dari neraca massa overall-nya, di mana di sini bisa kita lihat bahwasannya jumlah in dan out sudah sama. Selanjutnya ini dasar perencanaan produksi dari neraca energinya ya. Ini juga masih sama, 320 hari, 24 jam, kapasitas produksi per tahunnya 10.000 ton, sehingga kilogram per jamnya didapatkan 1.302,083, basis perhitungan 1 jam operasi, temperatur referensi yang digunakan adalah 25 derajat Celcius. Next. Kemudian ini selanjutnya adalah tabel neraca energi yang overall, di mana di sini juga bisa kita lihat bahwasanya untuk energi yang masuk dan keluar ini sudah menunjukkan angka yang sama, yaitu sebesar 12.665.320. Selanjutnya kita masuk ke dalam spesifikasi perawatan. Ini merupakan spesifikasi reaktor oksidasi, di mana di reaktor oksidasi ini memiliki spesifikasi seperti yang tertera pada tabel. Kemudian ini merupakan spesifikasi evaporator di alat pemisah dengan kode V120 dengan jenis vertical loaded evaporator dengan diameternya 1,3 meter. Selanjutnya ini merupakan crystallizer, memiliki kode H320 dengan jenis Swenson Walker crystallizer dengan diameternya 0,9 meter dengan panjang 2,8 meter. Selanjutnya ini merupakan centrifuge. Nama alatnya centrifuge 1 dengan jenis continuous centrifugal dengan diameternya 0,4 meter. Kemudian ini merupakan alat pencampuran. Di sini ada mixing tank dengan kode M130. Jenisnya mixing tank, suhu operasinya 71 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, sifat reaksinya eksotermis, diameternya 0,9 meter, dan tingginya 1,3 meter. Selanjutnya ini merupakan spesifikasi tabel pipa, di mana untuk spesifikasi pipa yang digunakan sudah tertera pada tabel. Selanjutnya ini merupakan pompa, spesifikasi pompa, di mana kodenya R112. Tipe yang digunakan adalah centrifugal pump. Selanjutnya ini ada bed conveyor. Bed conveyor memiliki kode C330 dengan kapasitas 4,7 GPM. Kemudian panjangnya 7.620 cm, lebarnya 600 mm. Kecepatan beltnya 0,01521 meter per second. Dengan material yang digunakan yaitu carbon steel SA 240 grade M tipe 316. Selanjutnya ini merupakan spesifikasi untuk alat penyimpanan, yaitu ada storage HNO3 dengan kode F212, kapasitasnya 2.632,4 kg per jam. Diameter tangkinya 38 feet, kemudian tebal tangkinya 0,25 in, tebal tutup tangkinya 1
per 4 inch. Selanjutnya kita masuk ke instrumentasi. Untuk yang pertama ini ada PNID dari reaktor hidrolisa. Ini merupakan PNID untuk reaktor oksidasi. Selanjutnya yaitu ada PNID untuk reaktor oksidasi. Kemudian ada PNID di mixing tank. Kemudian ini merupakan PNID dari rotary drum vacuum filter. Selanjutnya ini PNID untuk rotary dryer. Kemudian PNID evaporator 3. Kemudian ini merupakan PNID centrifugator. Selanjutnya kita masuk ke utilitas, di mana di utilitas ini ada 4. Yang pertama ada kebutuhan air, kebutuhan listrik, kebutuhan steam dan bahan bakar, dan juga yang terakhir ada pengolahan limbah. Untuk kebutuhan listrik, di kebutuhan listrik sendiri ini dibutuhkan total listrik yang dibutuhkan adalah 2.474,56 kW. Kemudian untuk kebutuhan penyediaan air, ini dibagi menjadi 2, yaitu ada air proses dan air sanitasi, sehingga total kebutuhan air seluruhnya yaitu sebesar 406,22 meter kubik per hari. Selanjutnya ada kebutuhan steam dan bahan bakar, di mana total untuk kebutuhan steamnya adalah 7.283, dan untuk kebutuhan bahan bakar, total yang diperlukan adalah 10.474,3 kg per jam. Selanjutnya ini merupakan pengolahan limbah. Untuk limbah cair, ada dari air sanitasi, buangan peralatan proses, dan juga air buangan dari utilitas. Untuk air sanitasi sendiri, ini terdiri dari 2 sumber, yaitu sumber yang pertama dari seluruh proses, kemudian dari toilet, pencucian, dan dapur. Kemudian sumber yang kedua yaitu kotoran yang berasal dari toilet. Kemudian untuk buangan peralatan proses, ini bersumber dari bocoran dari suatu peralatan, pencucian, atau perbaikan peralatan. Kemudian untuk yang air buangan dari utilitas, ini bersumber dari unit demineralisasi dan sisa regenerasi resin yang bersifat asam atau basah. Kemudian ada limbah gas. Limbah gas ini kita menggunakan wet scrubber. Jenis wet scrubber yang digunakan yaitu cyclonic spray. Kemudian untuk limbah B3 ini ada CPI dan IPI. Kemudian water treatment. Untuk water treatment sendiri ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada penyaringan awal, kemudian ada koagulasi, ada floakulasi, ada clarifier, kemudian ada anion dan cation exchanger. Selanjutnya ada blok diagram proses water treatment, di mana air sungai akan masuk ke screening, kemudian dilanjutkan ke bak penampung. Dan di bak penampung ini sudah dapat digunakan sebagai air pompa hidran. Selanjutnya dimasukkan ke dalam clarifier. Di clarifier ini ditambahkan koagulan dan koagulan. Kemudian dilanjutkan ke sand filter, kemudian dilanjutkan lagi ke elevator tank. Dari elevator tank akan dilanjutkan ke klorinator, ditambahkan klorin di dalam klorinator. Selanjutnya akan dilanjutkan ke cation dan anion exchanger. Setelah dari cation dan anion exchanger, dimasukkan ke dalam tangki air demineralisasi, di mana di tangki air ini terdapat 2 output. Output yang pertama ini masuk ke deaerator yang digunakan sebagai air make-up boiler, dan outputan yang kedua ini masuk ke cooling tower yang digunakan sebagai air proses atau pendingin. Selanjutnya adalah spesifikasi tata letak. Nah, jadi di sini pembagian daerah tata letak ada 4 ya. Yang pertama daerah administrasi, daerah proses dan perluasan, daerah pergudangan umum, dan yang terakhir daerah utilitas dan pemadam kebakaran. Selanjutnya ini adalah faktor pertimbangan untuk letak peralatan proses. Yang pertama ada ruang yang cukup, ventilasi dan penerangan, fondasi bangunan dan peralatan proses, penanganan bahan baku pabrik, penanganan dan penanggulangan bahaya,
urutan peralatan proses, aliran udara sekitar proses, dan yang terakhir ada aliran bahan baku dan produk. Selanjutnya ini merupakan keadaan iklim atau lingkungan dari lokasi pabriknya ya. Mulai dari iklim, suhu tertinggi, suhu terendah, dan lain-lain. Sudah terdapat di sini datanya. Nah, ini merupakan pembagian tata letak, di mana luas area yang pabrik kami adalah 14.931 meter persegi. Yang terdiri dari yang pertama, fasilitas umum, perkantoran, fasilitas proses produksi, fasilitas bahan baku, dan yang kelima, pos keamanan. Nah, ini merupakan layout pabrik asam oksalat kami. Selanjutnya ini merupakan layout dari peralatan prosesnya. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Nah, pada struktur organisasi ini, kuasa tertinggi terletak pada pemegang saham. Jadi, yang pertama, jumlah karyawan untuk kapasitas produksi yang kita gunakan ini adalah 95 orang yang terdiri dari 3 shift. Kemudian yang kedua adalah dalam 1 tahun kita beroperasi selama 320 hari dan dalam 1 hari kita beroperasi selama 24 jam. Kemudian yang ketiga, industri kami ini berbentuk PT dan kekuasaan tertinggi berada pada pemegang saham. Yang keempat, sistem organisasi dalam prarancangan pabrik asam oksalat kapasitas 10.000 ton ini berbentuk staf dan line. Yang kelima, terdapat 3 jenis golongan karyawan, yaitu karyawan tidak tetap dan juga harian. Selanjutnya kita masuk ke analisa ekonomi, di mana di analisa ekonomi untuk penentuan total capital investment atau TCI, ini ada dari direct cost, indirect cost, FCI, dan juga untuk modal kerja atau WCI. Kemudian untuk menghitung total production cost, ini ada dari direct production cost sebesar 184 miliar, kemudian ada fixed charge sebesar 32 miliar, dan juga ada plan overhead cost sebesar 107 miliar. Sehingga dari yang didapatkan sebelumnya, maka dapat dihasilkan ROI atau rate of investment sebelum pajak sebesar 74,35%, kemudian untuk ROI setelah pajak sebesar 63,19%, untuk IRR-nya atau internal rate of return-nya sebesar 49,5% per tahunnya, dan untuk pay or time-nya yaitu setelah pajak ada 1,4 tahun. Untuk TCI atau total capital investment didapatkan sebesar 192 miliar, kemudian untuk TPC atau total production cost-nya sebesar 419 miliar, sehingga didapatkan nilai break-even point-nya sebesar 44%. Dan berikut merupakan kurva dari break-even point, di mana didapatkan break-even point sebesar 44%, dari fixed cost manufacturing sebesar 24 miliar, semi variable cost sebesar 236 miliar, dan variable cost sebesar 166 miliar. Selanjutnya, ini ada kurva kumulatif net present value, di mana di sini yaitu hubungan antara kumulatif net present value terhadap tahun. Dapat menunjukkan waktu payback period. Kita tahu bahwa dari gambar tersebut atau didapatkan pada tahun ke-30 ini mengalami penurunan nilai kumulatif net present value karena pada pabrik asam oksalat ini mengalami tutup total pada tahun ke-30. Dan berikut merupakan tabel kelayakan dari analisa ekonomi yang sudah dihitung. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.